Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi. Dan percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Itulah kalimat penutup yang fenomenal dari seorang Basuki Cahayapurnama atau kita kenal dengan nama Ahok saat dia harus menerima keputusan hakim untuk menjalani hukuman 2 tahun penjara untuk kesalahan yang sebenarnya tidak dia perbuat. Itulah titik di mana keadilan di negeri ini benar-benar mati. Pemerintah seperti tidak berdaya, ditekan oleh lautan massa yang dikoordinir dan berpotensi membuat kerusuhan. Jakarta benar-benar genting saat itu. Terjadi polarisasi yang kuat yang sangat mudah dibenturkan supaya negeri ini terbakar. Anehnya, satu persatu kelompok yang dulu berada di barisan untuk memasukkan Ahok ke penjara, kalau tidak bubar, ya orang-orangnya sekarang ada di sel. Jadi penasaran, benarkah karma Ahok itu begitu kuat sehingga terbukti apa yang dia katakan? Kita harus meyakini kalau doa orang yang sedang dizolimi itu begitu cepat sampai ke Tuhan dan dikabulkan. Tetapi proses terkabulnya doa selalu melalui peristiwa atau lewat manusia juga. Di sini yang sangat berperan besar dalam menghajar kelompok garis keras dengan tokoh utama Rizik Syihab ini adalah Presiden Jokowi. Banyak orang yang kecewa ketika Jokowi terlihat diam saja saat Ahok akhirnya terzolimi dan masuk penjara. Padahal situasi saat itu sangat berbahaya. Salah sedikit saja bisa hancur negara karena provokasi orang-orang yang berbaju agama. Dan Jokowi tahu yang diincar adalah dirinya, kursi jabatannya sebagai presiden dan kasus Ahok dijadikan perantara. Diamnya Jokowi membuat banyak orang menganggap dia lemah terhadap tekanan kelompok ini. Jokowi dicaci maki oleh orang-orang yang dulu mendukungnya sebagai presiden. Tapi yang dilakukan Jokowi kemudian, ketika situasi sudah tenang dan keributan juga sudah reda, dia mulai menerapkan strategi pecah barisan. Satu persatu pentolan di kubu 212 ditangkap dengan berbagai kasus yang memang bagian dari kesalahan mereka sendiri. Saya nggak perlulah menyebutkan nama-nama mereka di sini. Anda pasti sudah tahu semua siapa mereka. Dan yang terakhir masuk sel adalah musuh paling kuat, yaitu Rizik Syihab, sang imam jumbo yang akhirnya dihajar habis-habisan dan organisasinya dibubarkan. Rizik sendiri akhirnya divonis bersalah dan harus menjalani hukuman 4 tahun penjara. Apa yang dilakukan Rizik memang mengerikan. Dosanya dia sejujurnya jauh lebih besar dari kesalahan dia karena berbohong bahwa dia nggak kena corona. Dosanya Rizik Syihab adalah memanipulasi pikiran banyak orang dengan memanfaatkan nasabnya sebagai cucu Nabi untuk kepentingan dia pribadi. Dengan posisi itu, Rizik menjadikan dirinya sebagai nabi baru dengan konsep pengkultusan individu. Rizik buat pendukungnya adalah manusia yang gak bercela dan tidak ada dosa. Sehingga apapun yang dia katakan adalah kebenaran. Dan apapun yang dia lakukan patut dibela mati-matian. Kultus individu atau pemujaan berlebih terhadap seseorang terus dimanipulasi oleh Rizik dengan menyematkan gelar imam besar kepada dirinya sendiri. Sakit memang Rizik ini. Dia mungkin mengidap penyakit narsistik atau memuji dirinya sendiri secara berlebihan. Penyakit narsistik ini adalah penyakit jiwa. Gejalanya mirip banget dengan Rizik, yaitu dia butuh pujian kalau dirinya itu orang penting dan dia selalu mengabaikan perasaan orang lain. Narsisnya Rizik itu juga levelnya sangat tinggi sehingga dia lebih tepat dikatakan punya gangguan jiwa yang dikenal dengan nama keren megalomania. Kasihan sebenarnya kalau saya melihat Rizik yang terpenjara dalam pemujaan dirinya sendiri secara berlebihan. Tapi dampak yang dia lakukan itu akan sangat merusak.
Orang yang percaya bahwa dia adalah cucu Nabi yang tidak berdosa akan melakukan apa saja untuk melindunginya, termasuk membunuh orang kalau bisa. Rizik sendiri mengakui kalau pemujaan orang terhadap dirinya datang dari umat yang polos dan lugu. Dalam artian umat polos dan lugu itu adalah umat yang gampang dibego-begoin sama Rizik dan saudara-saudaranya. Tapi umat yang polos dan lugu ini kalau diperintahkan serang, maka mereka akan seperti robot yang bisa menyerang dan merusak apa saja. Karena mereka nggak mampu berpikir. Ketidakmampuan mereka berpikir memang sudah sejak lama diprogram, sejak awal. Supaya mereka manut saja apa kata ulama. Karena ulama adalah jalan menuju surga. Jadi sudah seperti robot yang tidak punya akal untuk memilih mana yang salah dan mana yang benar. Itulah kenapa ketika Rizik memprovokasi di sidang, jangan salahkan saya kalau ada jutaan umat yang datang ke pengadilan karena imam besar dihina. Maka ada orang-orang atau robot-robot itu yang terpancing untuk memobilisasi dirinya datang ke pengadilan dan terpanggil untuk membebaskan Rizik. Mereka teriak-teriak jihad atau syahid sebagai jalan menuju surga. Meski anehnya ketika disemprot water cannon mereka serentak lari. Rupanya mereka lebih takut masuk angin daripada masuk surga saat itu juga. Ahok mungkin sekarang sedang tersenyum. Doanya terjawab sudah. Satu persatu yang menzolimi dia sudah masuk penjara. Tinggal Rizik yang mau tidak mau harus tinggal lebih lama di kamar sel yang katanya panas dan gerah. Meski kata para ustadz karbitan itu, penjara itu buat Rizik seperti taman surga. Marki sel, mari Rizik, kita persilahkan masuk sel. Saya seruput kopi dulu. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.